Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kuenta, boleh dipimpin, Nak? Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Yang tidak hadir? Hadir semua ya, Alhamdulillah. Berarti semuanya bisa hadir dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Di sini kita akan masuk pembelajaran, yaitu mengenai unsur intrinsik cerpen. Nah, sebelum itu kemarin masih ingat pelajarannya mengenai pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen? Masih, Bu. Masih, boleh yang mau menyampaikan? Silakan. Yang masih ingat, Kuenta, boleh dibaca yang di sini saja atau yang dipahami? Cerpen adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ciri-ciri cerpen dibaca sekali duduk, jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, tidak memiliki banyak tokoh, termasuk jenis karya sastra. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada minggu lalu lah, yaitu pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Sudah paham kan? Sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Nabila, boleh dibantu, Nak? Tujuannya yang akan kalian lakukan adalah kalian sebagai peserta didik menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen melalui kegiatan berdiskusi dengan tepat. Nah, nanti kita akan ada diskusi ya. Selanjutnya, tadi yang pertama, pertanyaan pemantik pertama, apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Sudah paham kan? Sudah ya, pembelajaran minggu lalu. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang tidak terdapat dalam cerpen? Unsur apa saja? Ada yang tahu? Apa, Nak? Unsurnya ada berapa unsur yang terdapat dalam cerpen? Ada 2. Apa saja, Nak? Iya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, pembelajaran kita pada hari ialah mengenai unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik dalam cerpen ada berapa? Ada 7. Apa sih, Nak? Tema, amanat, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, sama gaya bahasa. Iya, itulah yang ada pada unsur intrinsik cerpen. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu unsur intrinsik pembangun cerpen? Pengertiannya? Ada yang tahu? Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada atau yang tercantum dalam suatu cerita atau karya. Itulah tadi yang disebutkan teman Eri ada 7, Nak ya? Lanjut. Nah, ini yang selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada 7. Yang pertama boleh Anissa disebutnya dulu, Nak. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga, sudut pandang. Yang keempat, alur. Yang kelima, latar. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang ketujuh, amanat. Iya, jadi betul yang sudah disampaikan oleh temannya tadi dan juga yang disampaikan temannya tadi. Unsur intrinsik itu ada 7. Apa itu pengertian tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan lain-lain. Maka di sini kita akan membahas terlebih dahulu. Nah, tema, boleh Intan. Tema, Nak, boleh dibantu? Nah, untuk tema ini adalah gagasan utama atau langkah awal dalam tulisan cerpen. Biasanya tema itu, ada yang tahu temanya tentang apa ya, Nak?
percintaan, politik, terus sosial, ketuhanan, dan lain-lain ya. Selanjutnya ini tokoh dan penokohan. Boleh, ini Radisha. Tokoh-tokoh dalam cerpen adalah individu yang mengalami peristiwa atau Kelakuan. di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Penokohan dalam cerpen menggambarkan karakter tokoh yang memerankan alur cerita ketokohan. Tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi tiga karakter, yaitu protagonis baik, antagonis kurang baik atau buruk, dan cerita motoris Netral. Nah, selanjutnya itu unsur intrinsik yang kedua itu adalah tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah siapa saja pemain dalam cerpen tersebut. Sedangkan penokohan adalah karakter dari pencerita dalam cerpen tersebut. Nah, untuk tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Sedangkan penokohan, pasti ini sudah tahu ya, ada tiga ya nak, yaitu ada protagonis itu tokoh baik, antagonis itu kurang baik atau buruk, sedangkan tritagonis itu netral ataupun memiliki kedua ini karakter dari tokoh tersebut. Selanjutnya sudut pandang. Anissa boleh nak? Sudut pandang adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan pelaku dalam sebuah cerita. 1. Sudut pandang orang pertama, aku, saya, beta. Sudut pandang orang ketiga, ia, dia, nama orang. Ya. Kalau untuk sudut pandang ini adalah teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan perilaku dalam sebuah cerita. Nah, untuk sudut pandang ini yang biasanya digunakan dalam cerpen itu ada dua nak, ialah sudut orang pertama biasanya disebut aku, saya, beta. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu dia ataupun nama orang disebutkan. Selanjutnya alur, boleh nak dibantu nak? Alur dibacakan. suatu urutan beberapa peristiwa dan setiap peristiwa tersebut mengaruhi peristiwa berikutnya melalui prinsip sebab akibat. Alur terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan campuran. Ya, kalau untuk alur ini biasanya mengenai jalan cerita dari cerpen tersebut. Untuk alur ini dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Ada yang ingin tanyakan? Sudah paham? Paham ya? Lanjut. Di latar atau setting. Boleh nak? Karakter atau setting adalah pengambaran karakter kejadian dalam cerpen seperti latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau untuk latar atau setting ini ialah penggambaran latar kejadian dalam cerpen tersebut. Nah, biasanya kan kalau untuk latar ini ada latar waktu, biasanya menunjukkan pukul ya. Kalau tempat itu, tempat biasanya contohnya taman, terus rumah, sekolah, terus hutan. Ada lagi? Sudah perkebunan ya, itu yang sudah disebutkan itu benar semua. Selanjutnya latar suasana. Sedih, bahagia, haru, lagi? Tegang, ya tegang, ada lagi? Takut. Nah, itu kalau untuk latar. Sedangkan gaya bahasa, boleh nggak? Gaya bahasa. Bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat juga bisa melakukan suasana seperti sedih, gembira, menyenangkan, romantis, atau suasana bersejarah. Ya, kalau untuk gaya bahasa ini kan kalau cerpen biasanya kita baca kan, biasanya bagaimana sih si penulis tersebut membuat kita yang membaca ini merasakan apa yang dituliskan. Ialah atau biasanya sedih, dari gembira, menyeramkan, romantis, ataupun penuh sindiran. Selanjutnya amanat. Amanat ini, Puenta boleh?
Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ya, kalau amanat ini biasanya kebanyakan cerpen itu memang menyampaikan suatu informasi. Informasi itu biasanya untuk kita dapatkan suatu pesan ataupun apa nak? Ya, pembelajaran untuk hidup kita. Biasanya banyak ini ya kalau amanat, tergantung isi cerpen. Lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Oke, kita akan tulis ya. Kita bagi kelompok dulu ya nak. Untuk kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini ya teman-teman semua. Jadi untuk kuis ini kita akan rebutan. Ini kan ada 5 kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini 5 ya. Caranya itu kuis yang akan kita lakukan, nanti ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini kalian perhatikan, kalian simak karena jawabannya nanti ada di video tersebut. Jadi harus kalian perhatikan ya. Sudah selesai ya, kita tonton videonya. Sekarang boleh bergantian, nanti kelompok kan ada 5 kelompok ya. Maju ke depan. Nanti untuk kuisnya ini jawab maju ke depan sesuai dengan kelompok ya. Nah, sekarang soal yang pertama. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk. Ayo. Bagaimana karakter tokoh ibu dalam cerpen tersebut? Sekarang kita bahas terlebih dahulu. Suasana cerpen tersebut, A marah, B bahagia, C terharu. Kenapa terharu? Kenapa ibunya? Menurunkan perjuangannya. Untuk siapa? Anaknya. Anaknya. Kapan itu anaknya mulai tahu nak? Setelah meninggal. Itu dia, setelah ibunya meninggal, kenapa itu anaknya tahu? Oh, bapak yang menunjukkan telinganya ya. Mengibaskan rambut ibunya. Nah, terakhir, amanat yang disampaikan cerpen tersebut adalah yang A, pengorbanan ayah dalam memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya. Yang B, cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tidak dapat dinilai dan digantikan. Jadi jawabannya B. B. Ada lagi nak amanatnya itu nak, selain yang ibu buat itu nak, amanatnya. Ada yang bisa menyampaikan, Anissa? Itu kasih sayang seorang ibu yang besar untuk anaknya sehingga rela mengorbankan apa yang dia punya. Ya, jadi intinya dari cerpen ini nak mengisahkan tentang bagaimana sih perjuangan seorang ibu ingin memberikan sesuatu kesempurnaan. Karena pada awal cerita tadi menjelaskan bahwa anak itu terlahir tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kedua daun telinga. Dan anak itu juga sering dibully oleh teman-temannya.
pada suatu waktu orang tua tersebut pergi ke rumah sakit untuk menyampaikan bagaimana cara agar anak saya memiliki kedua daun telinga. Dan ternyata kata dokter tersebut harus ada pendonor, ialah ibunya. Dan pada saat ibunya meninggal, baru ketahuan ternyata yang mendonorkan telinga untuk anak perempuan itu adalah ibunya, yang selama ini dirahasiakan oleh ayah dan ibunya. Sudah paham ya? Kita hitung dulu skornya ini. Nah, berarti kalian semuanya ini penyimak, pendengar yang baik ya nak. Jadi jawaban semuanya itu betul. Tepuk tangan ulang. Ke diskusi ya. Ini kita sudah bagi kelompoknya. Ini ibu sudah membuatkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini seperti kuis ini nak ya. Nanti kalian akan menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen yang berjudul ini. Sekarang ini LKPD-nya nak, bukan satu kelompok satu, tetapi setiap peserta didik atau kalian itu menulisnya sendiri di individu ya. Cerpen itu yang berjudul menemukan dompet. Yang pertama kalian baca, selanjutnya di bagian lembar kedua itu ada soal, 7 soal. Perintah itu dari soal tersebut berdasarkan cerpen menemukan dompet yang telah kalian baca. Tentukan unsur-unsur intrinsik pada cerpen tersebut dan berikan penjelasannya beserta bukti ya nak. Buktinya itu bisa kalian ambil dari ini, dari cerpennya ini. Ada 7 soal itu. Ada yang ingin tanya kan nak untuk soal pengerjaan? Tidak ada ya? Ya, kalau untuk bagian atas kan ada nama kelompok. Nama kelompoknya berarti kelompok 3 ya. Kelompok 3 namanya siapa, terus kelasnya. Tidak usah ya, biar adil ini kita spin saja. Ya baik, spin ya. Perhatikan baik-baik. Yuk. Yang maju pertama kelompok 5. Membahas mengenai tema, tokoh, dan penokohan. Silakan maju ke depan. Kelompok lain perhatikan, mungkin ada beberapa hal yang kalian tidak sependapat. Nah ini nak ya, untuk diskusinya ini kita dengarkan dulu dari kelompok 5 menjelaskan hasil jawaban atau diskusi mereka. Nanti kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau kalian kurang sependapat, boleh nanti ya waktu kita sesi tanya jawab dan saran. Boleh langsung perkenalkan namanya ya, dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu temanya. Temanya apa? Temanya ini tentang kehidupan bersosial. Saya bisa mengambil kesimpulan ini karena bukti di paragraf yang kedua. Perhatikan. Ketika tokoh Gali itu berjanjian dengan teman lamanya untuk menceritakan mengenai permasalahan yang dia alami. Terus di paragraf keempat, ketika Gali memberanikan diri untuk mengetuk dan bertanya ke orang yang berada di dalam rumah. Dan yang terakhir itu di paragraf kelima, ketika Gali bertemu dengan Pak Aan. Ya, lanjutnya untuk tokohnya. Tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada tokoh yaitu Gali. Gali ini jujur, baik, dan amanah. Contohnya di paragraf 3 dan 1. Tokoh kedua itu ada Pak An yaitu baik hati yang memberikan pekerjaan pada Gali. Di paragraf ke-5. Ya, boleh dibaca nak untuk paragrafnya. Paragraf 3 itu ada yang
Gali yang menemukan dompet Pak Aan. Dia tidak menggunakan uang dalam dompet itu, tapi dia berminat untuk mengembalikannya. Nah, yang diperagakan kelima itu, dia sudah mengembalikan dompetnya ke Pak Aan. Dan Pak Aan memberikan pekerjaan kepada Gali. Ya, sudah? Kelompok lain? Ayo, silakan nak. Pimpin dulu diskusinya. Itu hasil dari diskusi kami. Tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan pendapatnya, kami silakan. Silakan kelompok lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sependapat? Sependapat ya? Memberikan saran boleh nak? Tidak ada? Sudah paham ya? Nah, jadi temanya tadi mengenai kehidupan bersosial di masyarakat. Nah, untuk tokohnya itu ada Gali dan Pak Aan. Nah, untuk Gali ini ialah memiliki karakter yang baik. Kalau baik dan jujur apa itu nak? Apa nak? Protagonis. Yaitu Gali karena jujur itu menemukan dompet. Dompet itu merupakan dompet dari Pak Aan sehingga dia memiliki kejujuran ingin mengembalikan dompet tersebut kepada Pak Aan. Sedangkan Pak Aan ini memiliki tokoh apa nak kalau mau katakan? Apa? Baik juga ya. Karena kenapa dia baik? Karena dari perilaku si Gali yang mengembalikan dompet kepada Pak Aan ini ingin memberikan suatu timbal balik, yaitu pekerjaan kepada Gali. Sudah dapat dipahami untuk tema tokoh dan penokohan? Paham? Dan yang ditanyakan? Tidak ada ya? Boleh Nina tutup ya. Yesus sekali. Kemudian diskusi dari kami mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut dan gaya merasa. Halo, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 1, saya Lisa Tinggi. Saya Kairisa. Di sini kami akan menjelaskan diskusi kami tentang di sini hasil diskusi kami artinya maju dikarenakan peristiwanya dari awal hingga akhir teratur. Bisa kita lihat di paragraf pertama, si Aan yang bingung mencari pekerjaan, kemudian dia di paragraf kelima dia bertemu dengan bisa kita lihat di paragraf pertama si Gali yang bingung itu dia mencari pekerjaan, kemudian di paragraf 5 dia bertemu dengan Pak Aan dan kemudian Pak Aan menawarkan pekerjaan kepada si Gali. Ya. Yang lain teman-temannya sama nggak? Sama. Bagi silakan. Baik, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Yang bertanya nggak? Menanyakan? Memberi saran? Sama? Nah, berarti untuk alumnya ini berarti alumnya apa nak? Maju karena peristiwa yang dijelaskan itu dia dijelaskan secara berurutan dari awal perkenalan, konflik masalah dan sampai penyelesaian itu secara berurutan. Dapat dipahami? Paham ya? Silakan nak. Baik, sekian dari diskusi dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, nak. Amanat silakan kelompok 3. Kalau amanat ini pasti berbeda-beda, ini tak mungkin sama. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami menjawab pertanyaan dari Amanat unsur intrinsik amanat. tentang amanat dari soal tersebut. Perkenalkan saya Edi Humayra.
Saya Nurul Hidayah, saya Tania Asfarista, dan saya Indra. Amanat dari cerpen yang sudah kita baca yaitu sifat jujur dapat membawa kita pada kebaikan. Kejujuran adalah suatu sifat yang sangat mulia, dan orang yang jujur akan mendapatkan balasannya tersendiri. Sama nak? Bukan. Sama. Yang lain boleh? Pasti berbeda. Nah, boleh Anissa. Suaranya Anissa. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang amanat. Amanat yang bisa saya dapatkan dari cerpen Menemukan Dompet adalah bersikap jujur adalah sebuah keharusan. Dengan sikap jujur, saya pintu kebaikan akan terbuka. Orang-orang pun akan mempercayai kita. Ya. Terus ada lagi kelompok 5, kelompok 1 sama. Intinya sama ya, karena kalau dari amanat dari cerpen Menemukan Dompetnya ini, intinya itu berbuatlah kejujuran dan kebaikan. Karena dari kejujuran itu kita akan membuahkan hasil. Seperti yang dilakukan oleh Gali, dia akan menemukan dompet Paan. Awalnya ia ragu ingin mengembalikan, akan tetapi hatinya ingin mengembalikan ke rumah Paan, yaitu menggunakan KTP. Bisa kita lihat, seandainya kita berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan. Seperti itu juga kehidupan kita sehari-hari. Nah, seandainya kita berbuat jahat, sekecil apapun kejahatan itu, maka akan dibalas dengan kejahatan. Sudah dapat dipahami? Sudah ya? Ingin ditanyakan? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nak. Ini bisa dipilih ada empat. Apa yang menyenangkan ya? Mau seperti itu siap kuisnya? Mau biar kelosan ya? Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Yang ingin menyimpulkan? Pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Ya boleh? Anissa? Jadi simpulan yang bisa kita dapatkan, cerpen itu merupakan sebuah karya sastra yang ditulis tidak lebih dari 10.000 kata dan biasanya itu bersifat fiksi. Nah, di cerpen ini ada 7 unsur intrinsik. Yang pertama itu tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, keempat latar, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang dan yang ketujuh keamanan. Ya, terima kasih Anissa. Tangan lu sayang. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen, yaitu yang disebutkan oleh Anissa tadi ada 7, yaitu yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan unsur-unsur dalam cerpen ada 2 kan? Hari ini kita belajar mengenai unsur intrinsik ya. Selanjutnya untuk pembelajaran yang akan kita pertemukan pada minggu depan, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Jadi masih mengenai materi kita tentang cerpen. Baiklah, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang telah kalian paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.